Seperti apa perbandingan antara aset berpendapatan tetap dibandingkan dengan pasar ekuitas? Ya, kalau eee, pada saat suku bunga, naik, ya kan, tentu, hal ini akan mempengaruhi, dari dua sisi. Kalau dari segi, pendapatan tetap, maka, suku bunga yang naik ini akan menyebabkan harga dari obligasi yang turun, sehingga performance dari fixed income pastinya akan mengalami koreksi dalam hal ini. Tetapi dari segi, investasi jangka menengah panjang, tentunya hal ini akan menjadi menarik oleh karena yield yang diberikan oleh obligasi, sekarang ini juga, lumayan, tinggi begitu. Nah, tapi dari segi ekuitas dalam hal ini ketika, orang udah lari ke fixed income, pastinya akan ada, koreksi juga di pasar equity. Tetapi, kalau kita melihat equity ini kan sifatnya memang bukan, yang jangkanya pendek begitu ya, tetapi lebih ke yang jangkanya panjang, sehingga tentu dalam hal ini dua-duanya ini, punya dua sisi yang berbeda seperti itu, Mbak Ana. Baik, kalau kita melihat IHSG ini, masih cukup volatil dan masih kesulitan untuk menembus 7 ribuan. Anda lihat hingga akhir tahun ini IHSG mungkin berada di level berapa? Kalau saya pribadi optimis, kita masih bisa, 7 ribuan ya, di akhir tahun ini. Ya, dengan, kondisi ekonomi Indonesia, dengan, apa namanya, mulainya, pemilu dan sebagainya, itu faktor-faktor yang cukup positif bagi Indonesia, tentunya, kita melihat bahwa ini masih bisa di 7 ribuan. Baik, apakah earning di kuartal 3 ini menurut Anda akan signifikan mendongkrak kinerja IHSG? Nah, tentunya ketika, earning, para emiten ini, baik ya, karena pertumbuhan ekonomi kita juga masih stabil, hal itu akan mendongkrak, dari IHSG Baik, pastinya. bagaimana dengan window dressing? Apakah Anda lihat window dressing ini masih akan cukup signifikan di akhir tahun ini? Kalau kita perhatikan historical, selama ini, akhir tahun memang diwarnai dengan window dressing. Walaupun, tidak setiap kali ada window dressing ya. Nah, tentu, hal ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing, emiten untuk melihat begitu, bagaimana mereka melihat view apa yang mereka lihat sehingga dibutuhkan, window dressing. Nah, saya melihat, dengan performance beberapa emiten tentu mereka tidak akan melakukan window dressing karena performance mereka selama tahun 2023 cukup baik ya, tetapi mungkin ada beberapa yang akan melakukan window dressing seperti itu, Mbak Ana. Baik, sektor-sektor apa yang Anda lihat ini masih cukup menarik dan juga masih menjanjikan potensi window dressing yang cukup signifikan? Di, apa namanya, di beberapa, sektor yang memang, selama ini, lagging ya, di infrastruktur, kemudian di beberapa, bagian yang lainnya mungkin juga di, energi, mereka masih membutuhkan, apa namanya, karena ada beberapa koreksi di, paruh kedua, tahun ini, seperti itu. Baik. Posisi Hanan Putihrai Asset Management terhadap SBN pemerintah tenor 10 tahun saat ini seperti apa di saat masih ada kemungkinan suku bunga di Amerika Serikat ini akan naik kembali? Nah, kalau kita kan memang melihatnya bahwa, suku bunga ini pasti akan terjadi, kenaikan ya di sisi, The Fed juga. Dan tentunya akan diiringin oleh kenaikan juga suku bunga 10 tahun di Indonesia ya, untuk mengimbangi kenaikan yang ada. Nah, kita melihat ini sebagai sesuatu yang memang, pasti akan terjadi seperti itu ya. Tetapi kalau kita, melihat, eee,
kebanyakan dari fixed income kita tidak bersifat trading begitu ya. Kita tidak keluar dan masuk, tetapi kita melihat lebih ke stabilitas yield itu dari sisi kupon dan dari pergerakan eh, tidak meng-highlight kepada pergerakan jual dan beli seperti itu, Mbak Ana. Lebih ke hold ya kita ya. Baik, dari HPAM sendiri apakah ada produk-produk yang akan menjadi fokus ke depannya seperti reksadana misalnya? Kami tetap melihat kebutuhan dari nasabah sih sebenarnya. Kalau ada beberapa nasabah yang memang membutuhkan ya jangka yang lebih pendek sampai menengah, tentu mereka kebutuhannya lebih ke fixed income seperti itu. Tetapi kalau nasabah-nasabah punya horizon yang lebih panjang, maka equity tetap adalah bagian yang menjanjikan ya. Kami melihat dua-duanya dibutuhkan oleh nasabah sebagai instrumen investasinya mereka begitu, Mbak Ana. Baik, kalau kita melihat AUM HP Asset Management per September 2023 ini di 8,4 triliun rupiah. Target hingga akhir tahun seperti apa? Ya, kami berharap sesuai dengan target yang kami canangkan, akhir tahun ini bisa mencapai 9 begitu, 9 triliun ya dana kelolaan yang ada pada kami. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, lalu dengan waktu yang singkat ini apakah bisa menembus target tersebut dan strategi apa yang mungkin akan dilakukan? Ya, kami optimis itu bisa tercapai oleh karena ada pembicaraan-pembicaraan yang di mana investor juga sudah menyatakan minatnya, baik itu dari high net worth investor maupun dari beberapa institusi yang memang mereka melihat ada kebutuhan di situ, Pak. Jadi kami masih optimis itu bisa dicapai sih. Baik, bagaimana dengan target di 2024, terutama di tahun politik ini, apakah HP Asset Management ini menilai sebagai sebuah peluang yang besar atau justru malah lebih menantang? Tentu kami melihat tetap di saat seperti apapun kita mempunyai peluang yang baik ya untuk berinvestasi karena orang kan tidak bisa stop untuk investasi ya, tetap harus berinvestasi bagaimanapun keadaannya. Apalagi di tengah situasi yang relatif stabil ya, kita melihat pemilu kali ini adalah hal yang tidak terlalu bergejolak gitu ya. Tidak perlu ada sesuatu yang terlalu ditakutkan ya, sehingga kesempatan untuk kita berinvestasi harusnya tetap terbuka lebar ya, dan kita tetap optimis itu bisa dilakukan, Mbak Ana. Baik, kalau memang target di tahun ini hingga 9 triliun, lalu seperti apa target di tahun depan? Apakah lebih tinggi mungkin double digit atau mungkin sama dengan di tahun ini? Nah, harusnya kita bisa double digit di tahun depan ya. Baik, di angka berapa Pak kalau mungkin sudah disimpulkan targetnya di tahun 2024? Target kita 10,5 sampai 11 triliun, Mbak Ana. Baik, lalu produk-produk apa yang mungkin akan difokuskan di 2024 nanti? Kita akan lebih fokus ke fixed income oleh karena selama ini memang kita secara jumlah ya fixed income kita belum terlalu aktif ya. Jadi kita melihat kesempatan untuk kita mengembangkan fixed income lebih besar. Kalau equity memang kita dari dulu banyak di equity sehingga equity dengan sendirinya akan terus-menerus berjalan ya. Karena nasabah-nasabah kami itu cukup kenal Henan itu sebagai expert di bidang equity begitu ya. Tetapi di fixed income ini kan memang kita belum terlalu banyak produk dan penetrasi di fixed income. Nah, rencananya di tahun 2024 nanti kita akan lebih fokus ke sana, Mbak Ana.